Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Khorotunisa, NIM 190005016 kelas 4A. Akan mempresentasikan hasil pekerjaan praktikum materi pembelajaran IPA SD klasifikasi tumbuhan yang saya laksanakan pada tanggal 24 sampai 26 Maret 2021. Subtopik yaitu morfologi tumbuhan, anatomi tumbuhan, dan taksonomi tumbuhan. Kemampuan dasar yaitu mengumpulkan ciri-ciri morfologi dan anatomi. 2. Mengidentifikasi tumbuhan berdasarkan ciri-ciri morfologi dan anatomi. Dan yang terakhir, mengklasifikasi tumbuhan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang tampak. Tujuan praktikum ialah mengumpulkan ciri-ciri morfologi dan juga anatomi, mengidentifikasi tumbuhan berdasarkan persamaan morfologi dan juga persamaan ciri anatomi, dan terakhir mengklasifikasi tumbuhan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang tampak. Kerangka teori, yaitu morfologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan adalah botani. Dasar-dasar ilmu botani modern baru diletakkan pada abad ke-27 dan 28. Dengan dapat dijelaskan hal-hal yang ganjil dan yang belum jelas sebelumnya dengan cara melakukan percobaan dan penelitian sehingga terungkaplah hukum-hukum dasar mengenai dunia tumbuh-tumbuhan. Anatomi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari struktur fisik tumbuhan. Juga dikenal sebagai fitoanatomi. Dengan praktisi disiplin ilmu ini dikenal dengan sebagai fitoanatomis. Sasaran utama studi anatomis yaitu susunan tubuh bagian dalam dan bagian luar dari struktur tubuh dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya dengan cara memotong dan mengurai bagian tubuh yang paling kecil ke bagian yang lebih kecil kemudian diamati dengan mikroskop. Taksonomi adalah ilmu yang khusus mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi tersebut, baik itu pengkelompokan ataupun penggolongan, bertujuan untuk mempermudah kita dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Dalam melakukan praktikum ini, membutuhkan alat dan bahan, yaitu kertas A4, pensil penghapus mistar, buku tentang taksonomi, dan juga pisau. Bahan yaitu 1 buah tumbuhan padi lengkap, ada akar, batang, dan daun. 1 buah contoh batang dan daun dari tumbuhan jambu, 1 buah contoh daun dari bunga, dan saya menggunakan bunga kamboja Jepang. Yang terakhir 1 buah contoh biji dan daun dari tanaman melinjo. Hasil praktikum saya dan pengamatan saya, yang pertama adalah padi. Bagian akar. Akar tanaman padi dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu radikula, akar yang tumbuh pada saat benih berkecambah. Pada benih yang sedang berkecambah timbul calon akar dan batang. Calon akar mengalami pertumbuhan ke arah bawah sehingga terbentuk akar tunggang, sedangkan calon batang akan tumbuh ke atas sehingga terbentuk batang dan daun. Dan yang kedua, akar serabut, akara defensif. Setelah 5-6 hari terbentuknya akar tunggang, akar tersebut akan tumbuh. Akar rambut. Akar rambut bagian akar yang keluar dari akar tunggang dan akar serabut. Dan yang terakhir, akar tajuk. Akar yang tumbuh dari ruas batang terendah. Akar tersebut ini dibedakan lagi berdasarkan letak kedalaman akar. Di tanah itu akar yang dangkal dan akar yang dalam. Apabila kandungan udara di dalam tanah rendah, maka akar-akar dangkal mulai berkembang. Kemudian di bagian anatomi. Anatomi di sini ada epidermis, korteks, endodermis, pariskel, floem, dan xilem. Epidermis atau bagian luar, korteks bagian terluar, endodermis bagian dari akal yang terdiri dari sel-sel dalam berbentuk barel,
Paris ke akar yang berfungsi membentuk gabus kambium muatan akar, floem mengangkut hasil fotosintesis, xilem mengandung air dan etc. Dan kemudian batang. Pada golongan tumbuhan padi yang mempunyai batang yang tersusun dari beberapa ruas bubung kosong. Pada kedua ujung bubung kosong itu bubung ditutup oleh buku. Yang panjang ruas tidak sama. Ruas yang terpendek terdapat pada pangkal batang. Ruas yang kedua, ruas yang ketiga, dan terus-terusnya adalah lebih panjang dari ruas yang didahuluinya. Dan ini adalah bagian dari anatomi. Ada floem, xilem, jaringan dasar, epidermis. Lanjut ke daun. Ciri-ciri daun padi adalah adanya sisik dan telinga daun. Hal ini menyebabkan daun padi dapat dibedakan dari jenis rumput lainnya. Adapun bagian daun padi yaitu helaian daun terletak pada batang padi dan selalu ada. 2. Pelepah daun merupakan bagian daun yang menyelubungi batang. Pelepah daun ini berfungsi memberikan dukungan pada bagian ruas yang jaringannya lunak. Yang ketiga, lidah daun. Lidah daun terletak pada perbatasan antara helai daun dan upih. Yang kemudian bagian anatomi yaitu ada jaringan palisade, spons, xilem, dan juga floem dan juga stomata. Kemudian lanjut pada tanaman jambu. Tanaman jambu pada daun. Jambu tergolong daun yang tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai, helaian saja. Daun jambu biji memiliki tulang daun yang menyirip, yang mana daun ini memiliki satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan merupakan terusan tangkai daun dari ibu tulang ke samping. Kemudian bagian anatomi pada daun yaitu epidermis, kutila, stomata, mesofil, dan urat daun. Lanjut ke batang. Kok 7 menit ya? Padahal maksimal 10 menit. Cepet